Karena kecintaan pada Republik dan kecintaan pada alma mater. Pertanyaan saya adalah, konsistenkah beliau berlaku itu? Apakah kalau yang namanya kecintaan itu harus menelisik melihat kekurangan-kekurangan? Betul. Kenapa tidak melalui forum yang benar saja? Betul. Begitu. Kalau seperti ini yang terjadi kan kemudian yang dijelek-jelekan itu adalah UGM-nya. forum Nah, setelah kita melihat debat antara guru besar UGM dan Rismon Sianipar, dan ketika itu juga kita melihat situasi dan kondisi Rismon Sianipar yang begitu tidak bisa berkata-kata lagi, teman-teman. Nah, kita akan tonton video ini dan teman-teman akan lihat seperti apa yang dikatakan oleh guru besar UGM ini dan apa yang akan ditanggapi oleh Rismon Sianipar dalam perdebatan berikut ini, teman-teman. Nah, silakan tonton video ini. penting sebenarnya Prof lihat sebagai seorang mantan guru besar UGM, kegigihan dalam tanda kutip para alumni UGM, ya ada Bung Rismon tentu tidak sendiri, untuk terus menerus menelisik soal ijazah Pak Jokowi. Pertanyaan saya adalah dalam kapasitas apa menelisik? Untuk apa mereka menelisik? Silakan ditanyakan. Untuk apa Anda menelisik? Pertama, karena kecintaan kami kepada alma mater Oke. kami. Gitu. Yang kedua, kecintaan kami pada Republik ini supaya besok ya target saya bukan Pak Jokowi atau memenjarakan Pak Jokowi, tetapi target saya adalah supaya KPU mulai KPUD sampai KPU itu dalam seleksi calon pemimpin kita itu harus tertib, tidak meninggalkan gray area semacam ini. Ya tadi itu saya tanya saya datang sendiri KPUD Surakarta, tidak ada memang berita acara verifikasi antara UGM dengan KPUD Surakarta. Bagaimana ini? Jadi kalau wilayah-wilayah atau warna-warna abu-abu ini ada pada calon pemimpin bangsa kita, hancurlah Republik ini. Karena kecintaan pada Republik Dan kecintaan pada alma mater. Pertanyaan saya adalah, konsistenkah beliau berlaku itu? Apakah kalau yang namanya kecintaan itu harus menelisik melihat kekurangan-kekurangan? Betul. Kenapa tidak melalui forum yang benar saja? Betul. Begitu. Kalau seperti ini yang terjadi kan kemudian yang dijelek-jelekan itu adalah UGM-nya. forum benar seperti apa, Prof? Nah, sekarang kalau misalnya yang terjadi seperti itu adalah di KPU, kenapa seperti ini? Kalau tadi dikatakan bahwa mereka hanya diperoleh legalisirnya, lah di mana-mana kalau pada waktu itu yang berlaku hanya legalisir. Sekarang kita lihat aturannya bagaimana, gitu loh. Kalau aturannya legalisir, ya itu ya memang seperti itu bagaimana? Kemudian yang kedua, tadi dikatakan SKS-nya hanya 122. Oh, barangkali pada waktu itu yang diteliti data ketika dia tingkat sarjana muda. Karena tingkat sarjana muda itu hanya 122 SKS. Setelah itu ada program sarjana namanya. Begitu loh. Sehingga barangkali datanya sampai dengan itu hanya selevel tingkat sarjana muda. Jadi ini hanya persoalan data yang dipresentasikan pada waktu. Betul. Dan kemudian yang disampaikan oleh Wakil Rektor. Sekarang pertanyaan saya adalah bahwa Wakil Rektor yang sekarang terjadi, dia kan tidak menguasai data yang terjadi pada waktu itu. Bisa jadi adalah karena aturan yang dalam mindsetnya beliau adalah saat ketika mereka hidup sama dengan Bang Rismon yang terjadi. Mereka menguapkan sesuai dengan zaman beliau. Kebetulan kalau angkatan 81 sampai dengan 80 itu saya mengalami karena saya lulus 81. Begitu loh. Jadi konteksnya apa nih? Tadi ketika mengatakan tingkat sarjana muda dengan tingkat sarjana tadi, saya mengalami ada 120, ada 120, dan mungkin nanti juga ditanya tentang jurusan, gitu loh. Sama dengan fakultas psikologi, jurusan itu tidak ada. Jurusan itu hanyalah peminatan, gitu. Saya itu kemudian pada waktu saya ikut kemana-mana, tapi kemudian saya pada waktu skripsi yang milih sosial, maka orang sering mengatakan bahwa saya psikologi sosial, padahal saya tidak pernah ada masuk di dalam jurusan-jurusan itu di mahasiswa. Yang ada pemilihan dosen berdasarkan peminatannya. Seberapa penting? Nah, seperti itu ya teman-teman, dari tanggapan dari guru besar UGM. Debat panas antara guru besar UGM dan Rismon Sianipar soal kepentingan di balik isu polemik ijazah palsu Pak Jokowi. Ketua Dewan Guru Besar UGM ini mempertanyakan ya teman-teman, kepada Rismon Sianipar apa kapasitas Rismon Sianipar
dalam menuding ya ijazah Jokowi palsu. Nah, seperti itu teman-teman dalam video ini. Nah, setelah itu Bang Rismon mengatakan juga bahwa pertama karena kecintaan kami terhadap alma mater kami. Kemudian yang kedua, kecintaan terhadap Republik Indonesia. Bang Rismon mengatakan bahwa tetapi target saya itu adalah KPU. Nah, mulai dari KPUD sampai KPU, supaya dalam seleksi katanya calon pemimpin itu harus tertib teman-teman. Nah, seperti itu yang disampaikan oleh Rismon Sianipar dalam debat panas antara guru besar UGM dan Rismon Sianipar. Nah, yang dipertanyakan oleh guru besar UGM itu adalah apakah kamu yang namanya kecintaan itu harus menelisik, melihat kekurangan-kekurangan. Nah, kenapa tidak masuk di forum-forum yang benar saja? Nah, seperti itu yang dikatakan oleh guru besar UGM itu. Kita akan membaca komentar dari netizen sampai di mana dan bagaimana tanggapan mereka terkait dengan video tersebut, teman-teman. Oke, kita baca dari Dewa Made Ananta. Keren Prof, dia tidak membahas Pak Joko Widodo, dia menjaga marwah UGM karena beliau guru besar UGM. Salut dengan Prof, siap terus Prof. Hartini PW langsung dibalas ya. Bijaksanaan sekali Bapak ini, setuju banget jika semua orang pola pikirnya kayak Bapak Indonesia aman dan tentram. Oke, nah seperti itu ya teman-teman. Jadi Prof ini ditanggap positif oleh akun-akun netizen seperti ini. Kemudian ada juga ya Mas Hen. Profesor ini belum tentu benar terbukti dalam mengatakan SKS. Dia menggunakan kata barangkali, berarti tidak tahu pasti. Oke, kemudian ada Suryauton. Ijazahnya itu hanya kertas, yang utama kinerja Bapak Jokowi buat masyarakat Indonesia. Nah, betul ini. Oke, kemudian ada Hasriyadi. Tunjukkan ijazahnya Mulyono, selesai masalah. Dan jika suatu saat ada orang yang ragu atas jenis kelamin Anda, apakah Anda akan ditunjukkan? Nah, itu betul juga ya. Kemudian juga kalau misalkan Pak Jokowi tunjukkan sekarang, pertanyaannya lagi adalah apakah orang-orang yang penggugat ini menerima atau tidak ya. Kalau misalkan asli betul seperti apa, kalau misalkan palsu, nah itu harus ada konsekuensinya teman-teman. Jadi harus dipikirkan juga ya, karena jangan sampai ketika asli masih tetap diteliti oleh orang-orang yang menggugat tersebut, seperti itu. Kemudian Joyce Rap, tinggal tunjukkan ke publik, selesai kegaduhan ini. Yakin bakal selesai setelah ditunjukkan. Nah, ini yang saya bilang tadi ya teman-teman, gak mungkin selesai. Iya, gak mungkin selesai, pasti akan masih panjang prosesnya lagi.